Man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memudahkan orang yang tidak bisa bayar hutang, Allah akan mudahkan urusannya di dunia dan di akhirat, ya. Kalau ada orang punya uang sama kita, ya. Ya. Maka ada 3 hal yang bisa kita lakukan membantu dia. Setelah kita tahu dia adalah orang yang berusaha bayar hutang, ya. Orang ini berusaha, rajin, ya. Ada orang yang tidak mau bayar hutang, ya. Sudah hutang dia pura-pura lupa, ya. Ketemu senyum-senyum saja, ya. Hutang belum bayar, hutang yang mana, ya? Oh, dia pura-pura. Kita tagih-tagih, tahu dia ganti nomor telepon, ya, repot. Ya. Jadi orang ini punya hutang sama kita pinjamin uang sama dia dan dia ternyata susah. Ya, maka yang bisa kita lakukan yang pertama kita tunda. Waktunya tiba, waktunya untuk bayar sudah jatuh tempo, kita bilang sudah, nanti kamu bayar bulan depan atau 2 bulan lagi. Ini baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Kalau ternyata orang tersebut susah untuk bayar, maka berilah dia tangguhan waktu, nanti aja. Kemudian kata Allah, wa antasaddaqu khairul lakum. Tapi yang kedua lebih baik, kau bersedekah. Ya sudah, enggak usah bayar. Ya, enggak usah bayar. Ini lebih baik lagi. Tetapi cukup kita memberi tundaan waktu untuk membayar, kita sudah dapat pahala dan Allah akan meringankan urusan kita di dunia dan di akhirat. Apalagi kita mengatakan, ya sudahlah, kau enggak usah bayar 100%, bayar saja 30%, 70% saya maafkan. Atau lebih hebat lagi, ya sudah enggak usah bayar seluruhnya, 100% saya maafkan, ya. Ini luar biasa, ya. Ya, luar biasa. Dan saya tidak bosan cerita tentang teman saya yang sekarang jadi dosen di Madinah, ya. Saya dulu waktu di Madinah, mahasiswa itu orang yang punya tapi sedikit, ya. Sehingga sering dikasih uang zakat karena memang tidak punya, ya. Boleh kita bawa keluarga, kebutuhan banyak, anak-anak, ya. Adapun mukafaah dari universitas, beasiswa tidak cukup. Sementara kebutuhan kita banyak, ya. Dan biasanya kita diberi bantuan tatkala bulan Ramadan, banyak orang baik, ya. Setan-setan lagi istirahat, banyak orang yang baik kasih sumbangan, ya. Suatu hari saya butuh uang ribuan real, ya. Saya bingung, saya mau pinjam sama siapa? Mau pinjam sama mahasiswa Indonesia, miskin-miskin juga seperti saya. Mungkin lebih miskin dari saya, ya. Akhirnya saya harus cari korbannya teman saya orang Saudi, ya. Akhirnya saya telepon dia. Akhi, ya, sekarang dia dosen di Madinah, ya. Akhi, saya butuh uang sekian ribu real. Insya Allah nanti saya ganti pas bulan Ramadan. Kenapa? Karena banyak sumbangan. Saya ganti bulan Ramadan. Kata dia, oh iya, saya lagi safar, tapi kamu pergi ke Masjid Nabawi, nanti ketemu teman saya kasih amanah itu. Baik, akhirnya saya pun pergi ke Masjid Nabawi, saya dapat uang tersebut, saya pulang, saya gunakan keperluan mendesak, ya. Setelah itu tiba bulan Ramadan, saya bisa kumpulkan uang untuk membayar hutang tersebut, ya. Akhirnya saya telepon dia. Saya bilang, ya akhi, gimana kabarnya nanti? Baik, kefahalak. Basa-basi. Kemudian saya bilang, saya mau bayar utang saya. Ini sudah bulan Ramadan, saya mau bayar utang saya sama antum. Tahu-tahu dia matikan HP. Saya telepon lagi, enggak diangkat-angkat. Saya telepon lagi, enggak diangkat-angkat. Saya bilang, orang ini kenapa ini? Ya. Tahu-tahu dia SMS. Saya dulu belum ada WhatsApp. Dia SMS dengan risalah yang panjang. Intinya dalam risalah tersebut, SMS tersebut dia berkata, ya akhi Firanda, ya, sungguhnya menyenangkan hati orang lain adalah ibadah yang mulia, ya. Menyenangkan hati orang lain, memasukkan kebahagiaan pada orang lain adalah ibadah yang mulia. Itu uang yang saya berikan kepadamu adalah hadiah dari saya buat kamu. Kalau kamu terima hadiah tersebut, kamu menyenangkan saya, kata dia. Yang disenangkan siapa ini? Saya ulangi. Antum paham enggak tidak, ya? Saya ulangi. Dia bilang, itu uang yang saya pinjamkan, saya berikan kepadamu, itu bukan hutang, tapi itu hadiah dari saya kepada kamu. Kalau kamu terima hadiah saya senang sekali, ya. Subhanallah, ya. Akhirnya, ya sudah, saya senang sekali hari itu, ya. Tapi dalam hati saya, habis ini nggak bisa ngutang lagi, ya.
Dan benar, sejak saat itu saya tidak pernah utang lagi sama dia. Kenapa saya tidak utang banyak-banyak waktu itu? Baik ya. Jadi ada orang seperti itu ya, dan masih banyak orang seperti itu ya. Tentu tidak perlu kita ceritakan, tapi ini contoh kawan saya sekarang jadi dosen di Madinah ya. Jadi kalau kita bisa bantu orang itu yang terbaik ya. Kita bisa kurangi utangnya atau kita bisa lunaskan, tapi terkadang kita tidak bisa. Kita juga butuh, kita juga perlu. Ya sudah, kita bilang saya tunda, silakan nanti kamu bayar di waktu yang lain, tapi kamu harus berusaha membayar utangmu.